Salam sehat dan semangat Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Yuniarto, guru SD Negeri 3 Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyebarkan pemahaman saya terkait Merdeka Belajar yang saya peroleh dari platform Merdeka Mengajar pada topik 1. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Merdeka Belajar, mari kita kenali diri dan peran kita sebagai seorang pendidik. Pada dasarnya, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Untuk dapat menghantarkan murid, berdaya dan menjadi manusia merdeka, seorang guru tentu perlu memahami dan menghayati pribadinya sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Dengan kata lain, untuk bisa memerdekakan murid-murid kita, maka kita terlebih dahulu harus mengenali diri kita, peran kita, dan menginternalisasikan nilai-nilai merdeka belajar dalam diri kita terlebih dahulu. Baru kemudian anak-anak bisa kita ajak, kita tuntun sampai mereka bisa menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Murid sekarang itu tentu sudah berbeda jauh dengan zaman kita dahulu. Itu pula disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Seorang guru harus bisa mengajar muridnya sesuai dengan zamannya. Murid-murid sekarang adalah orang-orang yang melek teknologi dan seringkali lebih tahu sesuatu yang belum kita ketahui. Namun, dengan kemampuan seperti itu, mereka tetap memerlukan sosok guru yang mampu menyelaraskan perannya dengan konteks murid dan zamannya. Lebih jauh, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa mendidik anak sama dengan halnya mendidik rakyat. Karena anak saat ini adalah masyarakat yang akan hidup di masa depan. Oleh karena itu, peran pendidik sangatlah besar dalam membantu masyarakat dan membentuk masyarakat serta budaya yang ada di masa yang akan datang atau masa depan. Lalu kemudian, kita harus jadi guru seperti apa? Profil pendidik seperti apa yang dibutuhkan pada zaman yang modern seperti sekarang ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, di mana budi pekerti ini dimaksudkan adalah kekuatan batin dan karakter, serta pikiran atau intelektual, dan juga tubuh anak atau yang berhubungan dengan fisik. Untuk dapat mewujudkan peran dalam pendidikan, maka guru perlu memiliki profil pendidik yang selalu memberi energi positif, membuat murid terus tertarik untuk belajar, dan membekali siswa dengan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat atau long life education, serta selamat dan bahagia, juga siap hidup dan mengisi zamannya. Itu semuanya kita harus persiapkan mulai dari sekarang untuk anak-anak bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Selain itu, guru juga perlu memiliki profil istimewa yang dikagumi murid, bertutur kata lembut, mau menyimak pendapat murid, serta mampu memotivasi murid menjadi pribadi yang semakin baik. Kita perlu menghilangkan sifat galak, mengintimidasi, membuat takut, serta suka mempermalukan murid. Kemudian, berkaitan dengan mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ini tujuannya adalah untuk menjadikan murid kita sebagai manusia secara utuh. Maksudnya seperti apa? Jadi, pendidikan dan pengajaran pada dasarnya bertujuan agar murid dapat bertumbuh menjadi manusia seutuhnya. Seutuhnya yang dimaksud adalah manusia yang merdeka, dengan menyatukan cipta, rasa, dan karsa dalam dirinya, sehingga menjadi berdaya, serta memiliki budi pekerti yang baik. Pendidik, orang tua, dan masyarakat, atau trisentra pendidikan, merupakan bagian dari orang dewasa yang berkewajiban membangun dan menjaga suasana kondusif agar murid atau anak kita dapat bertumbuh dan berkembang sesuai garis dasar atau kodrat mereka dan garis keadaan atau kesempatan untuk mereka berkembang. Oleh karena itu, orang dewasa tidak cukup hanya memiliki naluri mendidik saja, sama halnya kita sebagai seorang guru. Tidak hanya cukup memiliki naluri untuk mendidik, namun juga perlu melengkapinya dengan ilmu pendidikan yang selaras zaman. Kita bisa bedakan pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan yang harus dikembangkan saat ini. Pendidikan kolonial ini memberlakukan perintah, hukuman, bonus, dan hakiman, serta diskriminatif. Ini semuanya dirasakan di zaman kolonial, bahkan beberapa di antaranya masih kita rasakan sampai sekarang ini. Jika kita merupakan salah satu dari contoh yang ada di sini, memberlakukan perintah, hukuman, bonus hakiman, serta diskriminatif,
maka kita bisa mengubahnya sedikit demi sedikit untuk bisa menyesuaikan dengan pendidikan yang harus dikembangkan saat ini. Lalu pendidikan seperti apa yang harus dikembangkan? Pendidikan sekarang adalah pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita, yaitu yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan dengan sistem Among yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pelaksanaannya. Kemudian berkaitan dengan mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Tentu seorang guru setiap hari bertemu dengan muridnya, berinteraksi dengan muridnya. Dalam interaksi tersebut diharapkan kita bisa memberikan dampingan, tuntunan yang utuh dan juga menyeluruh. Pendidikan ditujukan untuk dapat menuntun kekuatan kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Ini adalah tujuan secara umum pendidikan dan pendidik. Anak memiliki kodrat keadaan yang menjadikannya memiliki kebutuhan dan potensi berkembang yang beragam. Kodrat keadaan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam atau berkaitan dengan lingkungan tempat anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Untuk dapat menyesuaikannya, pendidik harus melakukan perubahan dengan prinsip yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan asas trikon, yang terbagi menjadi kontinuitas atau berkesinambungan, konvergensi menuju ke arah kesatuan budaya dunia, dan juga konsentris, yaitu mendasarkan perubahan pada kepribadian bangsa sendiri dan sebagai pusatnya. Kemudian selanjutnya adalah peran seorang pendidik dan pendidikan dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti anak. Budi pekerti, atau kita sering kenal sebagai watak, merupakan bersatunya cipta rasa dan karsa manusia, sehingga menimbulkan suatu tenaga atau daya. Budi pekerti tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama, bagian biologis, atau bagian yang berkaitan dengan rasa, di mana bagian ini tidak dapat diubah dan bersifat tetap. Yang bisa dilakukan pendidikan adalah membantu anak untuk bisa mengontrol bagian biologis atau bagian rasa yang dimiliki, seperti rasa takut, kemudian pemarah dan sebagainya, emosi, itu semuanya bisa dikontrol ketika anak memiliki bekal yang baik yang diperoleh melalui pendidikan itu sendiri. Kemudian yang bagian kedua adalah bagian intelligible yang berkaitan dengan pemikiran atau kemampuan berpikir seorang anak, yang dimana bagian ini dapat diubah karena adanya keadaan dan pengaruh pendidikan. Jadi dua bagian yang ada di sini, dua-duanya dapat dimaksimalkan, dapat ditumbuh kembangkan dengan adanya pendidikan, sehingga mereka mendapatkan kecerdasan budi pekerti yang seutuhnya. Melalui proses pendidikan itu sendiri, kecakapan budi pekerti siswa akan bertumbuh dan berkembang. Guru dapat memberi teladan, menuntun mereka tentang pentingnya belajar dengan menyesuaikan konteks kehidupan mereka saat ini, serta membantu mereka menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Ki Hajar Dewantara melalui teori konvergensi menyampaikan bahwa murid dapat diibaratkan sebagai selembar kertas yang berisi tulisan samar, dan pendidik juga pendidikan bertugas menebalkan tulisan tersebut. Diartikan bahwa setiap anak pasti punya watak dan juga potensi yang dimiliki mereka sejak lahir. Tugas guru dan pendidikan adalah memaksimalkan potensi yang ada, potensi yang baik tentunya. Untuk potensi yang kurang baik itu bisa semakin disamarkan dengan kemampuan dan kompetensi anak dalam mengontrol dirinya, dan itu semuanya bisa diperoleh melalui proses pendidikan yang terbaik. Kemudian berkaitan dengan pendidikan yang menghantarkan kemana? Menghantarkan seluruh peserta didik kita atau murid kita untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan fungsi pendidikan, yaitu menghantarkan murid agar siap hidup, memberikan kepercayaan pada murid bahwa mereka mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, maka setiap guru harus memahami beberapa hal, yaitu yang pertama, murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini kita harus betul-betul pahami. Kita tidak bisa memaksakan jika memang anak tersebut tidak memiliki potensi dalam satu bidang, maka tugas kita adalah menggali potensi yang lain yang mereka miliki dan kita bisa maksimalkan untuk bekal mereka ke depannya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ini hanyalah tuntunan. Walaupun hanya bersifat tuntunan, namun penting adanya pendidikan untuk bisa memaksimalkan potensi setiap anak.
Kemudian mendidik bertujuan menuntun siswa agar selamat dan bahagia. Poin selamat dan bahagia ini adalah bagian terpenting dari sebuah pendidikan. Kemudian pendidik tidak dapat berkehendak atas potensi murid. Kemudian pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan budi pekerti murid. Jadi setiap guru harus paham bahwa daya upaya yang mereka berikan, mereka lakukan untuk anak sepenuhnya adalah untuk bisa mengembangkan budi pekerti murid-murid kita. Kemudian selanjutnya, pendidik membantu menghantarkan murid merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, serta menjaga alam dan bangsanya. Jadi, tugas kita adalah membantu murid, menghantarkan mereka menjadi manusia-manusia yang merdeka seutuhnya. Itu akan menjadi bekal mereka dalam hidup dan penghidupannya, di mana ketika mereka memiliki hal baik yang bisa mereka tularkan, bisa mereka lakukan dalam mengembangkan diri dan juga lingkungannya, itu akan juga bisa berkontribusi terhadap alam dan bangsa di mana mereka berada. Kemudian, untuk dapat mewujudkan pendidikan yang menghantarkan tersebut, Ki Hajar Dewantara telah mewariskan salah satu sistem yang relevan dengan kehidupan, terutama pendidikan, baik dari zaman dahulu sampai pada zaman yang akan datang. Sistem Among ini diharapkan dapat menuntun murid mengembangkan diri sesuai kodrat mereka, sesuai potensi mereka. Tentunya dengan kasih sayang yang tulus dari guru ataupun juga masyarakat dan orang tua, mendampingi, merawat dan menjaga, serta memberi doa dan harapan untuk murid-murid kita. Lebih jauh tentang sistem Among, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tuntunlah murid sesuai zamannya. Semakin zaman berkembang, maka dalam menuntunnya juga akan banyak tantangan yang kita hadapi. Namun kita juga harus bersifat adaptif dan solutif terhadap tantangan-tantangan yang muncul. Sistem Among yang terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu ing ngarsa sung tulodo atau di depan memberi contoh, kemudian ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun kemauan, dan juga tutwuri handayani, dari belakang memberi dorongan atau motivasi. Akan menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru tidak lagi menjadi sumber utama belajar, melainkan guru berpihak sebagai fasilitator. Sistem Among ini dianggap sebagai mindset pendidik yang akan mendorong siswa menjadi orang yang memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal, menggali kemudian juga memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, atau biasa disebut dengan growth mindset tadi, atau pola pikir pembelajar. Lalu kemudian, kompetensi apa yang harus dimiliki anak-anak di abad 21 ini? Kompetensi yang harus dimiliki anak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kompetensi literasi dan kompetensi mandiri. Kompetensi literasi berhubungan dengan literasi bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Sedangkan kompetensi mandiri ini yang pertama adalah mengenali diri mereka, yang kedua mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui oleh mereka, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Kemudian, terkait dengan lingkungan belajar terbaik, agar anak-anak bisa memaksimalkan potensinya, maka Trisentra Pendidikan memiliki peran penuh untuk bisa mendukung tumbuh kembang seorang murid atau seorang anak. Trisentra Pendidikan yang kita kenal adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini merupakan wadah dasar proses pembentukan karakter murid. Karakter sendiri, disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, sama pentingnya dengan kognitif. Jadi sekolah tidak melulu membicarakan tentang kemampuan berpikir anak, namun juga karakter-karakter yang unggul, karakter-karakter yang mulia yang dimiliki oleh seorang murid yang perlu dikembangkan bersama-sama. Ketiga lingkungan tadi idealnya mampu berkolaborasi dalam memberikan bimbingan yang maksimal kepada anak dalam menemukan, menumbuhkan, dan mengembangkan karakter sebagai bekal kehidupan. Demikian tadi adalah pemaparan saya terkait Merdeka Belajar yang saya peroleh dari platform Merdeka Mengajar pada topik pertama. Mohon untuk Bapak Ibu semuanya dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu semuanya terkait Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada aksi nyata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.